Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali di kelas kimia bersama Bapak di kelas 12 ya. Baik, di pertemuan pertama ini judul kita sebenarnya adalah mengenal satuan konsentrasi. Tetapi judul besarnya sebenarnya adalah sifat koligatif larutan. Jadi yang sudah punya buku cetak bisa dilihat bersama. Bab 1 di kelas 12 kimia adalah sifat koligatif larutan. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa sih tujuan yang harus kita kuasai di pertemuan pertama ini. Jadi pertemuan pertama ini tujuan pembelajarannya adalah kita nanti bisa menghitung konsentrasi dengan satuan yang ditentukan. Nah, satuan konsentrasi nanti yang akan kita gunakan ada 3, yaitu ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Tetapi untuk molaritas tidak akan Bapak bahas di sini karena molaritas sudah sangat banyak kita bahas di kelas 11 ya. Jadi kalau lupa silakan buka kembali catatannya di kelas 11. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu mungkin pada bertanya-tanya apa itu sifat koligatif ya. Jadi sifat koligatif itu maksudnya adalah sifat-sifat larutan. Ini dia. Jadi sifat-sifat larutan yang tidak bergantung. Jadi larutan ini nanti sifatnya tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Konsentrasi di sini mungkin nanti lebih tepatnya adalah jumlah partikel. Karena nanti kalau konsentrasi bisa saja nilainya sama, tapi kalau jenisnya berbeda nanti bisa saja jumlah partikelnya berbeda. Maksudnya gimana? Jenis di sini maksudnya misal kita bagi 2 nih. Ada elektrolit, ada non elektrolit. Kita ambil contoh misalnya gula sama garam. Gula itu non elektrolit, garam itu elektrolit. Secara rasa dia jelas berbeda. Gula manis, garam asin. Secara titik leleh juga sangat jauh berbeda. Gula itu titik lelehnya rendah, sedangkan garam tinggi. Nah, tetapi nanti ternyata ada sifat-sifat yang bisa saja sama, baik untuk gula maupun garam, yang jika konsentrasi partikelnya sama. Jadi walaupun berbeda gula dengan garam, tetapi ketika jumlah partikelnya sama, nanti dia bisa punya sifat koligatif yang sama. Nah, apa saja sifat koligatif nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita akan lihat. Nah, untuk materi sifat koligatif itu sudah Bapak buat menjadi 6 pertemuan paling sedikit ya, biar jelas. Jadi runut. Pertemuan pertama hari ini kita bahas konsentrasi larutan. Pertemuan kedua besok penurunan tekanan uap. Pertemuan ketiga kenaikan titik didih. Pertemuan keempat penurunan titik beku. Pertemuan kelima tekanan osmosis. Dan pertemuan keenam sifat koligatif larutan elektrolit. Berarti maksudnya sifat koligatif itu ada 4. Jadi ada 4 sifat koligatif. Ini dia. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk pertemuan 2 sampai 5 kita fokus untuk larutan non elektrolit. Yang non elektrolit. Maaf. Non elektrolit ya. Nanti kalau sudah selesai yang non elektrolit, baru kita akan bahas untuk larutan elektrolit. Baik, demikian pengantar untuk pertemuan tentang konsentrasi. Sekarang kita akan masuk ke konsentrasi larutan. Baik, konsentrasi pertama yang akan kita bahas adalah konsentrasi molal, atau kepanjangannya itu bisa diistilahkan kemolalan atau molalitas. Lambangnya adalah M kecil ya.
Kalau molaritas yang kita bahas di kelas 11 dulu itu kan lambangnya M besar. Kalau molalitas yang akan kita bahas ini lambangnya M kecil. Nah, apa itu molalitas? Jadi molalitas itu ternyata menyatakan jumlah mol dari zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Ini dia, 1 kilogram pelarut. Itu pernyataan atau pengertian dari molalitas. Jadi jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Dari pernyataan tadi ini rumusnya, ini keterangannya ya. Jadi N itu adalah mol, P itu adalah massa pelarut, harus dalam kilogram kalau menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, karena zat terlarutnya itu umumnya wujudnya padat, berarti ada massa, maka bisa kita jabarkan bahwa mol itu kan gram per mr atau massa per massa molar. Sedangkan pelarut itu kalau dia kilogram, kalau mau diubah menjadi gram itu kan dikali 1000. Maka dari penurunan rumus yang di atas kita bisa punya rumus yang kedua, yaitu gram per mr kali 1000 per massa pelarut. Hati-hati di sini, yang di atas juga ini gram, yang di bawah nanti juga gram. Tapi yang di atas ini untuk terlarut, sedangkan yang di bawah ini untuk pelarut. Baik, itu rumusnya. Jangan lupa dipindahkan, dicatat ke buku catatannya ya. Sekarang kita akan lihat contoh. Oke, ini contohnya.